Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham MPAP ya. Khususnya bila kita mempunyai dana 100 juta ya di MPAP, kita tahan sekitar 3 sampai 5 tahun, kira-kira dananya akan jadi berapa ya? Pertumbuhannya seperti apa? Tentu saja ini eh, berdasarkan asumsi bahwa kita sudah membeli saham MPAP itu di sekitar tahun 2018 ya. Jadi perkiraan nanti kira-kira MPAP itu menghasilkan berapa. Nah, kalau kita lihat di perdagangan kemarin MPAP ini masih di harga bawah ya, teman-teman. Jadi kalau kita investasi di suatu saham komoditas, memang masuknya itu sebaiknya setelah ada koreksi dalam ya, koreksi tajam, seperti setelah pembagian dividen seperti sekarang ini, atau pas ada krisis itu kita masuk. Nah, kalau kita masuk pada saat koreksi dalam seperti itu, kemungkinan potensi profitnya akan lebih besar ya. Nah, kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ini masih turun. Jadi ini teman-teman kalau mau masuk ke saham MPAP ini sudah mulai bagus. 3 bulan juga turun, 6 bulan turun, 1 tahun masih turun, 3 tahun masih naik. Jadi kalau teman-teman hold saham MPAP ini selama 3 tahun itu dari 1450 ke 4600 ya, itu berapa nih? 4600 dibagi berapa itu? 1450. Jadi 3 kali lipatnya ya. Kalau kali 100 juta 317 juta ya. Jadi kenaikannya kalau teman-teman punya dana 100 juta sekarang udah 317 juta. Tapi kalau teman-teman take profitnya di saat harga tinggi ini di sekitar 10.900 misalnya, itu dana teman-teman sudah lumayan besar ya. 10.900 dibagi 1.450, 7 aja, 7,5 kali ya, kali 100 juta, 751 juta. Jadi kalau teman-teman take profit pada saat harga tinggi, maka potensi profitnya akan lebih besar ya. Jadi 7 kali lipatnya, jadi dari 100 juta jadi 750 juta. Itu pun masih dapat dividen ya teman-teman. Ini di luar dividen. Jadi kalau kita lihat dividennya ini MPAP ini cukup besar ya. Kemarin aja tahun 2022 itu total dividennya 1000 berapa ini, 1990 ya, sekitar 2000 ya, hampir 2000 dividennya. 2000 kali berapa jumlah lembar saham teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk 5 tahun yang lalu itu di harga sekitar 3000 ya, 3000, anggap aja ya, misalnya 100 juta dibagi 3000. Jadi teman-teman dapat 33.300 lembar saham. Kali dividennya berapa ini? Dividen yang tahun 2022 saja kita hitung ya. Ada 2000 kali 2000. Dapatnya 66 juta ya, teman-teman. Oh, besar ini ya. 2000 kali jumlah lembarnya ya. Jadi cukup besar dividennya. Dan kalau kita hold ya, ini saham kita di hold sampai 5 tahun ya. Jadi bukan jual beli sesaat ya, ketika saham naik itu kita jual gitu. Jadi ada kalanya hold sebuah saham dalam jangka panjang itu malah lebih menghasilkan yang lebih besar dibandingkan dengan trading ya. Karena kalau trading itu kadang
kadang untung kadang rugi ya. Nah, ini dividennya masih banyak ini ya, masih ada sekitar berapa ini, eh, ada 2021 2020 gitu. Apalagi kalau setiap dividen yang kita dapat itu kita belikan sahamnya lagi, maka jumlah lembar saham kita akan bertambah banyak ya. Jadi eh, ada baiknya kalau kita membeli sebuah saham ya dalam jangka panjang itu kita belinya secara bertahap, terus belinya pada saat koreksi dalam, saat krisis atau saat setelah pembagian dividen kemudian turun dalam, atau saat harga komoditas turun dalam itu kan biasanya turun ya sahamnya, itu kita beli. Terus nanti begitu dapat dividen kita beli lagi sahamnya di bawah, di harga bawah. Lebih bagus lagi kalau pada saat harga bawah kita punya dana, kita masukkan lagi. Seperti sekarang ya. Sekarang ini kan kondisi saham-saham komoditas batubara itu kan turun jauh ya. Kalau kita punya dana ini lumayan. Jadi kalau kita punya dana cash, maka kita bisa membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus seperti MPAP ini dan dengan jumlah yang cukup lumayan ya. Walaupun secara prospek kedepannya memang agak menurun ya, karena harga komoditas sekarang kan masih di rentang antara 130 sampai 140 dolar dan diperkirakan sampai akhir tahun ini ya berkisar di situ. Tapi kalau masih di atas 100 dolar itu masih profitnya lumayan, walaupun turun dibandingkan 2022 karena harga batubara tahun 2022 itu kan 450 dolar, besar banget. Jadi itu ya teman-teman. Kalau kita lihat secara teknikal ya, coba MPAP ini bagaimana teknikalnya. MPAP ini secara chart stokastik masuk ini sudah bagus. Kalau mau masuk Bollingernya juga sudah mulai menyempit, walaupun belum begitu kuat ya perlawanannya ke arah atas. MACD masih ada potensi turun, tunggu dulu teman-teman. Osilatornya coba, osilator sudah mulai ada perlawanan. Kalau kita lihat teknikalnya sudah tembus MA5 ya, 4588. Jadi ini mulai tren bagus. Stokastik strong buy, MACD masih sell. Jadi teman-teman bisa mulai cicil beli ini ya untuk MBAP ini ya. Kalau misalnya koreksi kemarin, koreksi terendah di ini udah tutup ya. Coba kita lihat daily-nya kemarin terendah. Nggak kelihatan ya di sini ya. Ini udah tutup. Ya, teman-teman mulai bisa antri beli di 4.600-an ya coba. Ya, 4.550 ya. Itu di situ terus mantul ya. Biasanya 4.550 mantul ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham MPAP ini ya. Kalau teman-teman mau investasi untuk jangka panjang, MPAP ini cukup bagus ya, sampai 3 sampai 5 tahun ke depan lah masih bagus, dan usahakan masuk di saat-saat koreksi dalam ya. Ya seperti sekarang ini. Nanti kalau harga batubara naik, ini MPAP pasti akan naik ya. Masuk secara bertahap saja. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.